Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang gangguan mood dan bunuh diri. Perkenalkan, nama saya Sri Husna. Nama saya Desta Vidya. Nama saya Kopra Monojati. Yang pertama adalah gangguan mood. Gangguan mood yang terjadi pada seseorang ini umumnya terjadi karena banyaknya tekanan yang menimpa dirinya dan cenderung terlarut dalam tekanan dapat meningkatkan resiko berkembangnya gangguan mood yang kemudian dapat berubah menjadi depresi, terutama depresi mayor. Jadi, gangguan mood itu terjadi karena kita terlalu banyak tekanan dan terlalu memikirkan sesuatu. Adapun macam-macam gangguan mood dan ciri-cirinya. 1. Depresi. Depresi adalah perasaan yang semu, muncul dalam berbagai cara dan mempunyai sejumlah penyebab. Nah, depresi ini tidak mengenal bulu pandang, artinya semua orang bisa terkena depresi. Dan puncaknya depresi itu biasanya terjadi pada paruh baya. Ada beberapa gejala atau ciri yang dapat ditandai saat gejala ini muncul, yaitu 1. Kehilangan nafsu makan atau justru makan yang berlebihan. 2. Sulit tidur atau kebanyakan tidur atau juga sulit bangun. Yang ketiga, tingkat energi rendah atau mudah lelah. 4. Citra diri yang rendah. 5. Daya konsentrasi yang rendah dan sulit mengambil keputusan. Adapun macam-macam depresi menurut para ahli, diantaranya 1. Depresi ringan, 2. Depresi sedang, 3. Depresi mayor atau depresi berat. Yang pertama adalah depresi ringan. Depresi ringan atau depresi minor yang merupakan perasaan melankolis yang berlangsung sebentar dan disebabkan oleh kejadian yang tragis atau mengandung ancaman dan kehilangan yang penting bagi si penderita. Yang kedua adalah depresi sedang. Depresi ini dialami penderita selama kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Dan orang dengan depresi ini sedang mengalami kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Depresi mayor atau depresi berat adalah kemurungan yang amat dalam dan menyebar luas. Perasaan murung ini mampu menguras semangat dan energi serta menyelubungi kehidupan si penderita, seperti asap yang tebal dan menyesakkan dada. Depresi mayor ini dapat berlangsung cukup lama, mulai dari 14 hari sampai beberapa tahun. Hal ini menyebabkan sulit untuk berfungsi dengan baik di lingkungannya. Orang yang menderita depresi mayor juga terkadang disertai dengan keinginan untuk bunuh diri atau bahkan keinginan untuk mati. Orang yang depresinya biasanya sangat tertekan. Mereka akan mengalami dampak hal-hal yang mengganggu kejiwaan mereka seperti gila dan paranoia. Ciri-ciri depresi mayor. 1. Mood yang depresi hingga panjang dan setiap hari. Penurunan kesenangan atau minat secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas. Yang ketiga, suatu keahlian atau pertambahan berat badan yang signifikan. Yang keempat, setiap hari mengalami insomnia atau hipersomnia. Yang kelima, agitasi yang berlebihan atau melambatnya respon gerakan hampir setiap hari. Perasaan lelah atau kehilangan energi hampir setiap hari. Perasaan tidak berharga atau saling tempat ataupun rasa bersalah yang berlebihan. Berkurangnya konsentrasi, dan yang terakhir, pikiran yang muncul selalu tentang kematian. Gangguan dismitik atau distemia adalah sebuah gangguan mood yang berpola depresi ringan yang terjadi dalam rentan waktu pada orang dewasa. Gangguan dismitik pada anak-anak dan remaja terdiri dari mood yang mudah tersinggung. Pada anak-anak dan remaja, mood yang mudah tersinggung dapat menggantikan kriteria mood terdepresi. Untuk orang dewasa dan bahwa kriteria
Durasinya adalah bukan 2 tahun tetapi 1 tahun untuk anak-anak dan remaja. Gangguan perubahan mood bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental berat tanpa memandang apakah ada perubahan mental antara mania dan depresi secara full blown. Gangguan bipolar merupakan suatu psikologis afektif. Ada gangguan emosi baik akibat kebiasaan maupun menyembunyikan kecemasan dan perasaan malu. Pada fase depresi, pendiam, mendendam perasaan, emosional sensitif. Pada fase mania perilakunya sangat berlawanan, sangat ekstrovert. Gangguan bipolar terjadi menjadi 2, yaitu bipolar 1. Terjadi pada seseorang yang mengalami setidaknya 1 episode manik secara penuh. Seseorang yang mengalami perubahan mood antara rasa girang dan depresi dengan diselingi periode antara berupa mood yang normal. Bipolar 2 diasosiasikan dengan suatu bentuk maniak yang lebih ringan. Seseorang mengalami 1 atau lebih episode depre mayor dan paling tidak 1 episode hipomanik. Episode manik, periode ini biasanya muncul secara tiba-tiba, mengumpulkan kekuatan dalam beberapa hari. Selama 1 episode manik, orang tersebut mengalami ekspansi mood yang tiba-tiba dan merasakan kegembiraan, euforia atau optimisme yang tidak bisa. Orang yang mengalami ini umumnya mengalami self-esteem meningkat, mulai dari self confidence yang ekstrim hingga delusi total dan kebesaran diri sendiri. Gangguan siklotimik. Gangguan siklotimik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kaieklos atau lingkaran dan timos artinya spirit. Jadi dapat diartikan bahwa siklotimik ini merupakan spirit yang bergerak secara berputar, di mana dapat diartikan sebagai melibatkan suatu pola melingkar yang kronis dari gangguan mood yang ditandai oleh perubahan mood ringan paling tidak selama 2 tahun dan 1 tahun untuk anak-anak dan remaja. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan mood itu ada faktor biologi. Yang pertama, pengaruh keluarga dan genetik. Pengaruh keluarga dan genetik itu juga bisa mempengaruhi kondisi mood seseorang. Misalkan di dalam satu keluarga itu ada salah satu keluarga yang ayahnya mempunyai mood yang tidak stabil. Itu juga bisa mempengaruhi kondisi mood di dalam anggota keluarga itu. Kemudian sistem neurotransmitter. Neurotransmitter memerankan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Terus yang ketiga, ritme tidur dan sirkadian. Gangguan mood yang dialami oleh seseorang dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah jam tidur yang dialami oleh seseorang. Yang kedua ada faktor psikologis. Peristiwa kehidupan yang stressful. Apabila seseorang itu mengalami kondisi yang tertekan, itu juga bisa seseorang itu bisa mengalami gangguan mood. Kemudian ada learned helplessness. Itu keadaan diri yang selalu membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kontrol atau stres dalam kehidupannya. Kemudian ada negative cognitive style. Itu adalah kesalahan berpikir yang memfokuskan secara negatif pada 3 hal, yaitu dirinya sendiri, dunia terdekatnya, dan masa depannya. Yang ketiga, faktor sosial dan kultural. Itu ada hubungan perkawinan. Perkawinan yang tidak harmonis itu juga dapat menyebabkan gangguan mood untuk suami dan istrinya. Kemudian, perbedaan gender. Perempuan lebih sering mengalami perubahan level hormon sehingga perempuan itu lebih sering mengalami gangguan mood. Yang terakhir ada dukungan sosial, di mana dukungan sosial tersebut juga dapat mempengaruhi mood seseorang. Terapi untuk gangguan mood. Yang pertama ada pengobatan. Itu ada tricyclic, yaitu untuk memberikan efek dengan mendesentralisasi norepinefrin. Kemudian monoamin oxidase inhibitor untuk memblokir enzim MAO yang memogokkan neurotransmitter.
Yang ketiga, ada selective serotogenik reuptake inhibitor. Itu secara spesifik memblokir reuptake serotonin prasimpatik. Yang keempat ada litium. Litium merupakan garam yang dapat ditemukan di dalam air minum yang kadar jumlahnya sangat kecil. Kemudian yang kedua, terapi kognitif behavioral. Yang ketiga, psikoterapi interpersonal. Dan yang terakhir, ECT. Bunuh diri. Bunuh diri adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Perilaku bunuh diri bukanlah suatu gangguan psikologis, tetapi sering merupakan ciri atau simptom dari gangguan psikologis yang mendasarinya dan biasanya adalah gangguan mood yang menjadi alasan dibalik perilaku percobaan bunuh diri. Penyebab bunuh diri itu ada bermacam-macam, ada depresi dan gangguan bipolar, gangguan mental, konsumsi alkohol, efek samping obat, luka emosi, rasa bersalah, menderita penyakit, kehilangan dan kesedihan, memiliki riwayat keluarga bunuh diri, dan akibat di penjara. Pengobatan dan terapi gangguan bunuh diri. Rencana harus termasuk psikoterapi, farmakoterapi, dan terapi keluarga sesuai yang diindikasikan. Jika opnam tidak diperlukan, keluarga dari anak-anak yang pulang ke rumah harus memastikan bahwa senjata api dibuang dari rumah sama sekali dan bahwa obat-obatan dan benda tajam dibuang. Selain itu, perjanjian follow-up rawat jalan harus dilakukan sebelum pemulangan. Dan nomor telepon yang siap dihubungi 24 jam harus diberikan bagi remaja dan keluarga kalau sewaktu-waktu ide bunuh diri tampak kembali sebelum terapi dimulai. Jadi hari ini kita akan membahas contoh kasus tentang Bunuh diri yang berjudul Eksekusi Kepala BNN tewas bunuh diri. Polisi dapati 2 senpi di rumah Tri Nugraha. Jadi Polda Bali menemukan 2 senjata api ilegal saat menggeledah rumah dari tersangka kasus gratifikasi dan TPPU Tri Nugraha di Jalan Gunung Talang, Padang Sambian, Denpasar Barat. Selain senjata api, juga ditemukan dokumen surat kepemilikan senjata api. Namun tidak ada senjatanya. Selain itu, berdasarkan hasil olah ke tempat kejadian perkara atau TKP bahwa Tri Nugraha ditemukan dengan luka tembak di bagian kiri pada Senin 31 Agustus di dalam toilet Kejati Bali. Jadi penyebabnya adalah dia itu stres dan depresi karena mau masuk penjara sehingga dia membunuh diri. Gimana menurut kalian? Ya, mungkin karena dia berpikir pendek, udah buntu, akhirnya dia bunuh diri lah. Dan tadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya bunuh diri juga ada disebabkan oleh karena di penjara. Gitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.